beserta bapak atau ibu guru yang saya sayangi dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhoi, serta menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pada hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya Aska Zakia Kansa dari kelas 5A telah diberikan kesempatan untuk memberikan kultum dengan tema kewajiban menuntut ilmu di dalam Al-Quran. Sebelumnya, manusia yang dilahirkan ke dunia ini fitrahnya dalam keadaan yang bersih tanpa dosa dan tidak berilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk mencari ilmu sebagai bekal menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu pendengaran, penglihatan, serta hati agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat seperti pendengaran, penglihatan untuk manusia mendapatkan informasi dan menambah pengetahuannya, mengenal suatu kejadian sehingga mereka dapat belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang informasi yang baik dan tidak baik berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam mengisyaratkan ilmu sebagai sebuah pelita untuk menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seorang dapat tersesat. Begitu pentingnya belajar atau menuntut ilmu di dalam Islam. Sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama turun adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak memberikan perintah untuk belajar, tapi untuk membaca. Karena dengan membaca adalah cara paling sederhana dalam belajar. Dengan membaca, kita membuka jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan akan dunia. Lalu, mengapa manusia berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Karena seseorang yang berilmu, ketika dia belajar dan menemukan kebenaran di dalamnya, maka dia akan kembali ke jalan yang benar. Karena kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat baik dan benar. Dan tidak ada yang bersifat baik dan benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada surat Al-Mujadah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu itu sesat. Bahkan seorang non-muslim mengakuinya. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Sampai saat kamu akan menuntut ilmu dan mengalami kematian, maka langsung akan diberikan surga dan memberikan pahala orang berjihad. Masya Allah. Masya Allah. Untuk itu,
Kebahagiaan dunia dan akhirat juga dipengaruhi oleh ilmu. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Ia berkata, siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian, begitu pentingnya menuntut ilmu di dalam Islam, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari hadis tersebut memberikan gambaran pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim, bukan hanya kaum pria tetapi juga kaum wanita. Hal ini mematahkan mitos adat yang mengatakan selama ini bahwa wanita tidak perlu bersekolah tinggi dan hanya kaum laki-laki yang boleh bersekolah tinggi. Untuk itulah kita sebagai pelajar harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia, tua, muda, laki-laki, dan perempuan. Semua sama dan berhak untuk menuntut ilmu di dalam Islam. Demikian kultum dari saya. Semoga setelah sedikit kultum ini dapat meningkatkan keinginan kita, khususnya siswa-siswi SDN 13 pagi, untuk belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya minta maaf jika terdapat kekurangan di dalam kultum ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya. Semoga kita semua dapat diberikan pencerahan untuk selalu semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Kota Semarang, kota Jepara, kotanya cantik di waktu malam. Sampai di sini saya bicara, saya akhiri dengan salam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.